Kembali disergap pemirsa akibat remblong, truk tronton menabrak 3 mobil dan 6 sepeda motor yang parkir di pinggir jalan. 1 orang luka-luka. Warga berupaya mendorong tronton pengangkut logistik yang menabrak sejumlah kendaraan di pusat pertokoan Alas Sumbawa, NTB. Bahkan sebuah mobil pick-up dan sejumlah motor terjepit di antara badan truk. Peristiwa terjadi saat 2 truk tronton melaju dari Pulau Jawa menuju Sumbawa. Tiba-tiba salah satu truk yang berada di belakang alami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang tengah terparkir. Truk baru berhenti usai menabrak truk yang berada di depannya. Akibat kecelakaan ini, 1 warga dilarikan ke rumah sakit. Pas saya dengar di sini suara meledak, ketabrakan kan, langsung saya jalan. Di belakang mobil hitam itu saya begini miring kan, datang kiri, saya berhenti sebentar, suruh lewat kiri itu. Pas saya ngerem dia langsung nabrak sudah, kiri kejepit. Pas lewat kiri saya lewat tapi sudah kena saya. 3 kendaraan, ada 2 truk busuk dan 2 pickup. Katanya remblong nan. Benar, dari informasi dari supir yang menyebutkan bahwa remblong dan tidak bisa menguasai, kemudian menabrak mobil yang parkir. Kecelakaan ini sempat membuat jalur transportasi alami kemacetan panjang. Dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Tersenggol mobil saat di jalan sempit, seorang pelajar pengendara motor terjun ke sungai di Medan Sunggal, Sumatera Utara. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga berupaya mengevakuasi seorang pelajar yang terjun ke dalam sungai Seikambing di Medan Sunggal, Sumatera Utara. Korban terus memegang erat motornya agar tidak terseret arus sungai. Menggunakan tali, warga mengikat motor korban untuk bisa diangkat. Peristiwa terjadi usai korban berkendara motor bersenggolan dengan mobil saat berpas-pasan di jalan sempit. Soalnya dia diserempet mobil, jadi dia masuk ke bawah. Yaudah dia nungguin di bawah, nunggu ada yang nolongin. Gitu, dan alhamdulillahnya ya banyak yang nolongin. Menggunakan tali. Manual ya Bu ya? Manual, rame-rame, yang nolongin rame-rame. Dari pakaiannya sih anak sekolah, dia pakai celana pramuka sama jaket merah. Sering lah, motor ada beberapa kali, becak juga ada beberapa kali, sering. Peristiwa ini bukan kali ini saja terjadi. Dalam beberapa bulan terakhir sudah 4 kali pengendara terjun ke sungai. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Seorang terduga pelaku begal tewas diamuk warga di Lampung Selatan. Pelaku bersama seorang rekannya ditangkap warga usai diteriaki maling oleh korban. Dikejar warga, 2 pelaku jambret babak belur di Desa Fajar Baru, Jatiagung, Lampung Selatan. Keduanya sempat kabur melarikan diri usai diteriaki maling saat akan mencuri motor. Peristiwa ini sempat membuat heboh warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Naas, 1 diantaranya tewas. Mungkin dari salah satu korban sambil berteriak, nggak diikutin masa kan, rame-rame sehingganya nyampe mentok di perbatasan ini. Pelaku berapa orang, Pak? 2 orang. Mengendarai apa tadi, Pak? Sepeda motor. Oh, motor 1? Motor gimana, Pak? Ya. Kondisi pelaku sendiri, Pak? Kalau kondisi yang satu pelaku ini kayaknya sih sepertinya udah meninggal. Ya, kan? 1 orang lagi? Kalau yang 1 sekarang. Percobaan pencurian motor di daerah di Kandis. Ternyata ada saksi yang melihat, akhirnya dilakukan pengejaran. Untuk pelakunya kita nanti masih dalam penyelidikan. Saat ini untuk 2 orang yang dimaksud kita bawa rumah sakit Bayangkara. Polisi masih mengumpulkan bukti dan saksi termasuk menyelidiki adanya korban yang diduga terkena tembakan pelaku.
Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi berusia 5 bulan dibunuh ibu kandungnya di kota Surabaya, Jawa Timur dan ditinggal berlibur keluar kota. Mayat bayi dilaporkan neneknya pada warga setelah 5 hari dibiarkan di kamar. Warga Siwalan Kerto, Kota Surabaya melaporkan temuan mayat bayi dengan bau menyengat pada polisi dari rumah seorang pelaut. Penemuan mayat bayi laki-laki berusia 5 bulan ini setelah nenek korban melapor pada warga. Mayat cucunya telah 5 hari dibiarkan terbaring di tempat tidur. Sementara kedua orang tuanya sedang mengikuti acara kantor keluar kota. Posisinya ada di mana? Posisinya masih di Yogyakarta karena ada acara catering di perusahaannya, dia jadi pelayaran. Nah, pada malam hari ini dia balik ke Surabaya. Jadi artinya jenazah bayi itu disimpan di dalam rumahnya gitu? Ya di kamar, di kamar sudah posisi di sebelah tidur. Terus di rumah itu ada siapa aja, Pak RT? Ada mertuanya. Polisi menangkap Eka, ibu kandung korban di kawasan wisata Gunung Kidul, Yogyakarta setelah memeriksa sejumlah saksi. Eka mengakui membunuh anak kandungnya. Bahkan sebelum berangkat berlibur ke Yogyakarta, korban dianiaya Eka. Dari hasil otopsi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya juga ditemukan luka akibat benda keras. Dalam hal ini ibu kandung daripada tersangka pelaku ini, saudari Eka Sari, itu mengakui bahwa sebelum ibunya keluar dari rumah, ibunya melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri. Dan itu bukan terjadi satu kali, tapi itu sudah terjadi berulang kali. Sehingga hasil daripada olah TKP itu menemukan bahwa salah satu faktor korban itu meninggal dunia adalah terjadinya penganiayaan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan dianiaya ayah tirinya di Serdang Bedagai, Sumatera Utara selama hampir 2 tahun. Terungkapnya penganiayaan setelah korban meminta tolong warga karena rasa sakit yang dialami. Bocah berusia 6 tahun ini diselamatkan warga Cempedak Lobang, Serdang Bedagai setelah meminta tolong karena tangan kirinya sakit. Bocah ini mengaku merasakan sakit diduga akibat patah tulang. Warga juga menemukan hampir di sekujur tubuh bocah ini luka memar dan luka berdarah. Korban tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya sejak 2 tahun lalu. Pengakuan korban sudah lama dianiaya ayah tirinya, namun tidak pernah mengadu karena takut. Masih gitu, karena setahun yang lewat kakinya pun udah pernah patah. Cuman anaknya kalau datang ke rumah kan saya tanya kan sebagai paliknya, bahasanya dia jatuh dari mobil lah, jatuh dari WC, karena bapak tirinya tuh supir mobil untuk bawa sepeda motor yang ke Jakarta itu kereta baru itu kan, lintas. Nah, kalau kata orang itu diikat. Terduga pelaku telah diamankan polisi termasuk ibu kandung korban setelah keluarga melaporkan kasus penganiayaan ini. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. 2 bocah kakak beradik dianiaya seorang pelajar SMP tetangganya menggunakan senjata tajam. Akibatnya kedua korban terluka parah. Warga digemparkan dengan aksi penganiayaan yang dilakukan FN 15 tahun terhadap 2 bocah kakak beradik tetangganya di Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan pelajar SMP menganiaya kedua korban di ladang ubi milik warga. Keduanya ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah setelah sang kakak berteriak minta tolong sambil menggendong adiknya yang terluka. Korban AA berusia 9 tahun yang terluka di kepala dan wajah dirawat di rumah.
Sedangkan sang adik berusia 5 tahun yang terluka di bagian mulut, kondisinya kritis di rumah sakit. Peristiwa berawal ketika pelaku mengajak kedua korban mencari sayur di lokasi. Setibanya di lokasi, pelaku lebih dulu mengajak RN masuk ke perkebunan ubi, sementara AA menunggu di pinggir jalan. Mendengar teriakan sang adik, AA menghampiri keduanya dan mendapati adiknya dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Pelaku lalu menyerang AA yang berusaha menolong adiknya. Pelaku kabur setelah panik melihat korban bersimbah darah. Pertama si adik dibawa ke dalam. Habis itu dianiaya si adik dalam pohon ubi, nampak bikin cabang dari pasar, abang langsung ngejar. Dilemparlah bikin cabang pakai kayu, habis itu si abang ditangkap, ditores mukanya. Jadi ini abangnya, satu lagi adiknya, 3 orang lah. Sampai dibunuh, itulah katanya adiknya dicucunya, rahang ini kan kasih tahu ya. Sampai lah kemana. Motif penganiayaan masih diselidiki polisi. Keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman setimpal. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, A-News melaporkan. Seorang pria mencuri 2 karung berisi 20 kg bawang putih di pasar. Aksi pelaku terekam CCTV. Di tengah kenaikan harga bawang, seorang pria terekam CCTV mencuri bawang putih di Pasar Tenguyun, Tarakan, Kalimantan Utara. Pelaku memanfaatkan situasi pasar yang tutup. Tanpa berlama-lama, pelaku membawa kabur 2 karung bawang putih seberat 20 kg. Korban mengalami kerugian Rp700.000. 2 karung. Itu jam berapa kejadiannya, Bu? Jam 14 subuh. Pas subuh. Nilai kerugiannya berapa nih kira, Bu? Sekitar 700 dan 600-an lah, karena masih bukan yang satu sudah bersihkan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Seorang wanita tewas bersimbah darah dianiaya orang tak dikenal di kamar kos di Tangerang Selatan. Korban sempat berteriak minta tolong. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.